Israel kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah serangan terbaru di Gaza dilaporkan menewaskan sekitar 3.000 warga sipil dalam waktu singkat. Serangan tersebut disebut melibatkan penggunaan sistem persenjataan berbasis termal yang diklaim mampu mendeteksi dan menargetkan sumber panas secara presisi di area padat penduduk. Data korban masih terus diperbaharui oleh otoritas kesehatan setempat, namun angka awal yang beredar langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan sebagian besar korban adalah warga sipil yang berada di kawasan permukiman ketika serangan terjadi. Rumah-rumah dilaporkan hancur, fasilitas umum rusak berat, dan jaringan listrik serta air bersih lumpuh di sejumlah titik. Dalam beberapa jam setelah serangan, rumah sakit dilaporkan kewalahan menerima korban luka dengan kondisi luka bakar serius dan cedera akibat reruntuhan bangunan. Militer Israel belum memberikan rincian teknis penuh terkait sistem senjata yang digunakan, namun sejumlah analis pertahanan menyebut istilah senjata termal merujuk pada perangkat yang mengandalkan sensor panas canggih untuk mengidentifikasi target, terutama di malam hari atau di area dengan visibilitas rendah. Sistem seperti ini biasanya digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam operasi militer, tetapi penggunaannya di wilayah padat penduduk memicu perdebatan tajam tentang dampak kemanusiaan dan proporsionalitas. Serangan tersebut terjadi di tengah situasi keamanan yang sudah sangat tegang. Dalam beberapa pekan terakhir, eskalasi di Gaza meningkat dengan intensitas serangan udara dan artileri yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Laporan dari lapangan menunjukkan beberapa blok permukiman rata dengan tanah, sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Reaksi internasional muncul dengan cepat. Sejumlah negara menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut dan mendesak penghentian segera serangan terhadap wilayah sipil. Organisasi kemanusiaan menyatakan bahwa lonjakan korban dalam satu hari ini termasuk yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir konflik di kawasan tersebut. Beberapa badan internasional juga memperingatkan bahwa sistem kesehatan di Gaza berada di ambang kolaps total jika serangan terus berlanjut. Pihak Israel dalam pernyataan singkatnya menegaskan bahwa operasi militer ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur kelompok bersenjata yang beroperasi di Gaza. Namun hingga kini belum ada klarifikasi rinci mengenai lokasi target spesifik yang disebut menjadi sasaran utama dalam operasi tersebut. Di sisi lain, saksi mata menyatakan bahwa serangan menghantam kawasan yang dihuni ribuan warga sipil tanpa peringatan yang cukup. Di lapangan, kondisi semakin memburuk. Akses bantuan kemanusiaan dilaporkan terhambat akibat kerusakan jalan dan risiko keamanan. Pasokan bahan bakar untuk generator rumah sakit semakin menipis, sementara tim medis bekerja tanpa henti menangani korban luka berat. Beberapa dokter menyebut banyak korban mengalami luka bakar luas yang diduga berkaitan dengan karakteristik panas tinggi dari sistem persenjataan yang digunakan. Skala kerusakan yang terjadi setelah serangan tersebut mulai terlihat jelas dalam 24 jam pertama. Data yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan menunjukkan bahwa beberapa distrik padat penduduk mengalami kehancuran luas. Bangunan tempat tinggal bertingkat runtuh sebagian atau sepenuhnya, sementara jalan-jalan utama tertutup puing beton, kabel listrik yang terputus, serta kendaraan yang hangus terbakar. Tim pertahanan sipil bekerja tanpa henti melakukan evakuasi korban dari reruntuhan dengan peralatan terbatas. Rumah sakit utama di Gaza dilaporkan beroperasi jauh di atas kapasitas normal. Ruang operasi penuh, lorong-lorong dipenuhi pasien yang menunggu penanganan, dan tenaga medis terpaksa melakukan tindakan darurat di lantai atau area terbuka. Beberapa fasilitas kesehatan mengalami kerusakan ringan akibat getaran ledakan, memperburuk situasi yang sudah kritis. Pasokan obat-obatan, terutama untuk penanganan luka bakar dan trauma berat, mulai menipis dalam hitungan jam. Sumber medis menyebutkan bahwa banyak korban mengalami luka bakar parah dengan tingkat kerusakan jaringan yang luas. Beberapa dokter menyatakan pola luka tersebut berbeda dibandingkan luka akibat ledakan konvensional biasa. Hal ini memicu spekulasi lebih lanjut mengenai karakteristik sistem persenjataan berbasis termal yang disebut digunakan dalam operasi tersebut. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen mengenai jenis persenjataan spesifik yang dikerahkan. Di sisi lain, ribuan warga yang selamat memilih meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang dianggap lebih aman. Sekolah, masjid, dan bangunan publik
berubah fungsi menjadi lokasi pengungsian darurat. Kondisi di tempat-tempat ini sangat padat dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi. Organisasi kemanusiaan memperingatkan potensi munculnya krisis kesehatan sekunder jika akses bantuan tidak segera diperluas. Militer Israel menyatakan bahwa operasi dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang menargetkan infrastruktur militan. Dalam pernyataan resminya, disebutkan bahwa penggunaan teknologi sensor panas dimaksudkan untuk meningkatkan presisi dan mengurangi kesalahan target. Namun pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari berbagai pengamat internasional, mengingat besarnya jumlah korban sipil yang dilaporkan. Beberapa analis militer menjelaskan bahwa sistem berbasis termal umumnya digunakan untuk mendeteksi aktivitas manusia atau pergerakan melalui perbedaan suhu tubuh dan lingkungan sekitar. Dalam kondisi tertentu, sistem ini dapat membantu mengidentifikasi target tersembunyi. Namun, di wilayah dengan kepadatan penduduk sangat tinggi, di mana banyak orang berada dalam radius sempit, resiko kesalahan identifikasi meningkat secara signifikan jika tidak disertai verifikasi tambahan. Reaksi internasional semakin meluas pada hari kedua setelah serangan. Sejumlah negara mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut. Dewan Keamanan Internasional dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas eskalasi terbaru. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia menyerukan transparansi penuh terkait penggunaan teknologi militer canggih di wilayah sipil. Di dalam Gaza, suasana masih dipenuhi ketidakpastian. Warga yang kehilangan anggota keluarga mulai melakukan proses pemakaman dalam jumlah besar. Beberapa pemakaman dilakukan secara cepat karena keterbatasan ruang dan kondisi keamanan. Sementara itu, keluarga yang masih mencari kerabat yang hilang terus menunggu kabar dari tim penyelamat yang masih bekerja di lokasi-lokasi terdampak paling parah. Infrastruktur semakin memburuk. Pemadaman listrik meluas akibat kerusakan jaringan distribusi. Akses internet dan komunikasi juga terganggu di beberapa area, menyulitkan koordinasi bantuan dan pelaporan situasi terkini. Para relawan lokal menjadi tulang punggung distribusi makanan dan air darurat, meskipun persediaan sangat terbatas. Pada hari-hari berikutnya, dampak serangan Israel terhadap Gaza semakin terlihat secara menyeluruh. Infrastruktur vital yang tersisa hancur sebagian, dan akses terhadap layanan dasar nyaris lumpuh total. Jaringan listrik, air, dan komunikasi mengalami kerusakan parah, sehingga ribuan warga terpaksa hidup dalam kondisi gelap dan tanpa pasokan air bersih. Sekolah-sekolah dan fasilitas publik yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pengungsian juga mulai kewalahan menampung warga, karena jumlah pengungsi terus meningkat setiap jamnya. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa korban tewas telah meningkat menjadi lebih dari 3.000 jiwa, termasuk anak-anak dan lansia, sementara ribuan lainnya mengalami luka serius, banyak diantaranya dengan luka bakar ekstrim yang membutuhkan perawatan intensif. Rumah sakit yang masih beroperasi mengalami tekanan luar biasa. Lorong-lorong dipenuhi pasien, ruang operasi beroperasi tanpa henti, dan stok obat-obatan menipis drastis. Beberapa dokter menyebut kondisi ini sebagai situasi darurat tertinggi karena kapasitas fasilitas medis jauh melebihi kemampuan normal. Tim penyelamat sipil yang bekerja di bawah kondisi berbahaya menghadapi kesulitan ekstrim dalam mengakses lokasi yang paling parah terdampak. Banyak jalan utama dan gang tersumbat puing-puing beton, kendaraan yang hancur, dan reruntuhan bangunan yang tidak stabil. Dalam beberapa kasus, tim penyelamat harus menggunakan alat berat yang terbatas untuk mengevakuasi korban, sementara risiko runtuhnya bangunan lama tetap mengancam keselamatan mereka. Beberapa saksi mata menyebut bahwa serangan menggunakan senjata termal menimbulkan efek panas luar biasa pada target, menyebabkan pembakaran cepat dan kehancuran struktural yang masif. Pola luka pada korban menimbulkan keprihatinan luas di kalangan tenaga medis internasional, karena luka bakar intensitas tinggi, sulit ditangani, dan sering mengakibatkan kematian jika perawatan tidak segera dilakukan. Selain korban manusia, sektor ekonomi juga hancur. Pasar lokal, toko-toko, dan pusat distribusi makanan banyak yang rusak atau terbakar.
aktivitas perdagangan nyaris berhenti, memicu kelangkaan makanan dan kebutuhan pokok di beberapa distrik. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa jika pasokan bantuan tidak segera ditingkatkan, warga sipil akan menghadapi krisis pangan yang parah. Di tingkat internasional, eskalasi ini memicu kecaman keras. Beberapa negara menyerukan penyelidikan independen dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat. Laporan dari Badan Hak Asasi Manusia menekankan bahwa penggunaan sistem senjata termal di wilayah padat penduduk dapat meningkatkan risiko kematian warga sipil secara signifikan, dan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional harus segera diinvestigasi. Sementara itu, pihak militer Israel mempertahankan bahwa operasi mereka ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur kelompok bersenjata yang beroperasi di Gaza. Mereka menegaskan penggunaan teknologi termal bertujuan meningkatkan akurasi dan mengurangi kemungkinan menimbulkan korban non-kombatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan angka korban sipil yang sangat tinggi, yang memunculkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas serangan dan seleksi target. Di Gaza, warga yang selamat terpaksa mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman, meski pilihan sangat terbatas. Banyak keluarga yang kehilangan rumah dan anggota keluarga memilih tinggal di tenda darurat, sekolah, atau masjid. Kondisi sanitasi buruk, air bersih terbatas, dan risiko penyakit menular meningkat drastis. Para relawan lokal bekerja keras mendistribusikan air, makanan, dan obat-obatan. Namun kebutuhan yang besar menjewat upaya mereka hanya mampu menutupi sebagian kecil dari kerusakan dan penderitaan. Situasi di Gaza memasuki hari keempat setelah serangan Israel yang menewaskan ribuan warga sipil. Kerusakan infrastruktur, krisis kemanusiaan, dan meningkatnya angka korban membuat dunia internasional menaruh perhatian serius. Jalan-jalan utama masih tertutup reruntuhan, jaringan listrik nyaris lumpuh total, dan akses ke air bersih sangat terbatas. Sekolah, masjid, dan gedung publik yang dijadikan tempat pengungsian semakin penuh sesak, sementara persediaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar untuk generator rumah sakit menipis drastis. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa korban tewas kini telah melewati angka 3.000 orang, termasuk anak-anak, wanita, dan lansia. Ribuan lainnya menderita luka serius, terutama luka bakar ekstrim yang sulit ditangani tanpa peralatan medis yang memadai. Para dokter dan tenaga medis bekerja tanpa henti, menggunakan ruang terbuka dan lorong-lorong rumah sakit sebagai ruang operasi darurat. Mereka menghadapi keterbatasan obat-obatan, perlengkapan medis, dan kapasitas fasilitas yang sudah jauh melampaui kemampuan normal. Tim penyelamat sipil terus berjuang mengevakuasi korban dari reruntuhan. Banyak area terdampak parah masih sulit dijangkau akibat puing beton, kendaraan terbakar, dan bangunan yang tidak stabil. Tim harus bekerja dengan alat terbatas, menghadapi resiko runtuhnya bangunan setiap saat. Saksi mata melaporkan bahwa korban yang selamat sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang parah, termasuk gangguan pernafasan akibat debu dan asap dari kebakaran. Sekolah-sekolah dan masjid yang dijadikan tempat pengungsian darurat kini penuh sesak. Ribuan warga yang kehilangan rumah terpaksa tinggal di ruang terbatas dengan sanitasi dan air bersih yang minim. Organisasi kemanusiaan memperingatkan resiko munculnya penyakit menular akibat kondisi padat dan terbatasnya akses air. Distribusi bantuan sangat terbatas karena banyak jalan utama rusak atau tersumbat reruntuhan, sehingga logistik dan pasokan tidak dapat menjangkau seluruh pengungsi secara merata. Di tingkat internasional, eskalasi serangan memicu kecaman keras. Beberapa negara menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar pertemuan darurat. Organisasi hak asasi manusia menekankan bahwa penggunaan sistem persenjataan berbasis termal di kawasan padat penduduk menimbulkan resiko tinggi terhadap warga sipil dan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional. Beberapa badan internasional menuntut transparansi penuh dari Israel mengenai jenis persenjataan yang digunakan, lokasi target, dan prosedur identifikasi target. Pihak militer Israel tetap menegaskan bahwa operasi militer bertujuan menghancurkan infrastruktur kelompok bersenjata di Gaza. Mereka menyebut penggunaan senjata termal dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi dan meminimalkan resiko korban sipil.
Namun kenyataan di lapangan, angka korban sipil yang tinggi, rumah-rumah yang hancur, dan fasilitas publik yang rusak menimbulkan pertanyaan serius terkait proporsionalitas serangan. Sejumlah analis militer internasional menyoroti bahaya penggunaan senjata berbasis termal di wilayah padat penduduk. Sistem ini mendeteksi perbedaan panas untuk menentukan target, tetapi di area dengan kepadatan manusia tinggi, potensi kesalahan identifikasi meningkat secara signifikan. Jika tidak ada verifikasi tambahan, resiko korban sipil yang tidak terduga menjadi sangat besar. Laporan ini memicu diskusi serius di kalangan komunitas internasional tentang etika penggunaan teknologi canggih dalam operasi militer. Selain itu, tekanan politik terhadap Israel semakin meningkat. Beberapa negara mengancam sanksi diplomatik, sementara kelompok-kelompok internasional menyerukan pemboikotan dan investigasi hukum. Laporan media internasional menyoroti korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan dampak kemanusiaan yang luas memperkuat tekanan publik dan diplomatik terhadap Israel. Demonstrasi pro-Palestina di berbagai negara juga meningkat, memaksa pemerintah Israel menghadapi sorotan global yang semakin intens. Di lapangan, warga Gaza terus menghadapi kenyataan pahit. Banyak keluarga kehilangan rumah dan anggota keluarga, sementara pengungsi baru terus berdatangan di tempat-tempat darurat. Kondisi sanitasi buruk, risiko penyakit menular meningkat, dan pasokan makanan serta air bersih sangat terbatas. Para relawan lokal menjadi ujung tombak distribusi bantuan, namun jumlah kebutuhan jauh melampaui kapasitas mereka.